Post-Christmas Syndrome, sindrom pasca Natal, sering dialami oleh orang-orang yang bukan saja mereka-mereka yang melayani pada saat Natal, para rohaniawan, mungkin para pelayan-pelayan di rumah-rumah ibadah, panitia-panitia Natal, atau mereka yang bersibuk-sibuk saat perayaan Natal berlangsung, mempersiapkannya mungkin beberapa minggu atau berbulan-bulan sebelumnya. Dan post-Christmas syndrome adalah sebuah sindrom kelelahan di mana seseorang sudah menjadi begitu sibuk oleh Natal dan mengalami sebuah kondisi yang seperti patah semangat dan menjadi lemah. Tetapi post-Christmas syndrome juga dialami bahkan oleh dunia ini, yaitu ketika masa-masa Natal atau musim Natal itu sudah berlalu. Biasanya memang menurut orang-orang yang bergerak di dunia dagang, Desember itu masa panen. Omset bisa meningkat, orang berbelanja begitu banyak, dan keuntungan bagi para penjual. Tapi setelah itu, post-Christmas syndrome pun melanda para pebisnis, para pedagang di mana mulai setelah Natal di bulan Januari awal tahun makin merosot tajam penghasilan karena orang sudah kehabisan uang untuk berbelanja. Oke, bicara soal Natal, memang setiap kita bisa mengalami post-Christmas syndrome. Tetapi satu hal yang pasti berkaitan dengan bagaimana kita merayakan Natal itu akan menentukan apakah kita akan mengalami post-Christmas syndrome itu. Bila kita merayakan sebuah Natal yang otentik sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dan apa yang kitab suci tuliskan, bahwa Natal itu bukan sekedar sebuah peristiwa satu hari semata, tetapi berdampak dari sebelumnya sampai sesudahnya buat dunia ini, maka sesungguhnya walaupun Natal sudah lewat, pesan Natal itu tidak akan pergi begitu saja, tidak akan berlalu dan lewat begitu saja. Tetapi justru Natal yang menjadi lawatan Allah buat dunia ini menjadi makin menyemangati seseorang untuk melewati masa-masa depan hidupnya bersama dengan Tuhan yang melawat hidup kita, melawat dunia ini dengan lawatan cintanya. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari 2 ayat di Lukas 1 ayat 68, ucapan Zakaria ketika dia mendengarkan berita bahwa istrinya akan mengandung dan melahirkan di usia tua. Terpujilah Tuhan Allah Israel sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Lalu Lukas 7 ayat 16, yaitu saat di mana ada mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, membangkitkan anak muda di Nain, anak seorang janda yang begitu kesusahan dan berkabung, dan Tuhan tergerak hatinya oleh belas kasihan dan membangkitkan anak muda itu. Dan muncullah sebuah ungkapan, Lukas 7 ayat 16, semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. 2 ayat yang tadi dibacakan mengandung sebuah kata Allah melawat umatnya. Pertama diucapkan sebelum Yesus lahir oleh Zakaria yang memuji-muji Tuhan untuk lawatan Tuhan atas pribadinya, yang menjadi tanda lawatan Tuhan atas dunia, bumi tempat di mana dia berpijak, dan ini menjadi satu momen yang begitu penting serta monumen yang begitu penting untuk kehidupan bumi ini selanjutnya. Tetapi Lukas pasal 7 ayat 16, tulisan Allah telah melawat umatnya muncul setelah Yesus lahir beberapa tahun kemudian ketika Yesus sudah mulai melayani. Berarti sudah 30 tahun kemudian. Dan orang-orang yang melihat adegan di mana seorang muda di Nain dibangkitkan oleh Yesus, mereka memuliakan Allah sambil ketakutan. Mereka mengatakan seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umatnya. Sebuah adegan yang satu adalah karena tanda akan kelahiran terjadi, maka yang kedua adalah tanda sebuah kebangkitan terjadi. Dan ini 2 tanda yang menunjukkan tentang Allah melawat umatnya. Allah melawat umatnya dengan melahirkan sang juru selamat di dunia ini. Dia melawat. Tetapi Allah juga melawat umatnya dengan membangkitkan seseorang yang tadinya mati lalu dia bangkit lagi.
Dan inilah yang disebut kuasa lawatan Tuhan atas bumi ini. Sehingga memang kalau Tuhan melawat di hari Natal, bukan berarti lalu kemudian setelah itu dia tidak melawat kita lagi. Justru dia mendampingi kita. Immanuel, Allah beserta kita, berarti dia bersama dengan kita. Dan Natal memang bisa lewat tanpa post-Christmas syndrome. Kelahiran, natalitas itu, nativity itu akan berlalu. Bukankah ketika seorang ibu melahirkan sudah dan dia akan merawat anak itu untuk tumbuh menjadi besar, dewasa, sehat, dan kuat? Begitu juga Natal ada peristiwa kelahiran dan pasti akan lewat. Dia mungkin hanya beberapa hari saja, bahkan mungkin hanya beberapa jam saja peristiwa persalinan itu. Dan Natal memang pasti akan lewat. Namun walaupun Natal sudah lewat, jangan lewatkan lawatan Tuhan atas hidup kita. Dan untuk tidak melewatkan lawatan Tuhan atas hidup kita, kita perlu mempunyai pekerjaan rumah untuk mengawetkan lawatan itu. Dengan cara apa kita awetkan lawatan Tuhan di dalam hidup kita? Awetkanlah dengan merawat hubungan dengan Tuhan. Awetkanlah dengan justru merawat relasi yang makin karib dengan Tuhan yang melawat itu dan senantiasa tinggal bersama dengan kita. Dia juga datang melawat untuk merawat umatnya yang dalam dosa, untuk menyelamatkan mereka dan mengangkat mereka dari derita dan kesusahan hidup di dunia ini. Perawatan Tuhan setelah pelawatannya menjadi tanda cintanya yang ajaib, luar biasa. Dan yang kedua, bagaimana supaya kita bisa mengawetkan lawatan Tuhan yang ada di dalam hati kita. Bukan saja merawat hubungan kita dengannya, tetapi juga saling melawat satu dengan yang lain sesama kita dengan cinta Tuhan yang kita bagikan. Ini yang menyebabkan lawatan cinta Tuhan jadi awet dalam hidup kita, dan bukan saja dalam hidup kita, kita tularkan, kita sebarkan kepada orang lain. Dan mereka juga mengalami lawatan Tuhan lewat cinta kita bagi mereka. Karena itu supaya tidak mengalami post-Christmas syndrome, teruslah beri dirimu dilawat oleh Tuhan, jalinlah hubungan yang karib dengan Tuhan, rawatlah hubungan itu, dan lawatlah sesamamu dengan cinta Tuhan. Mari kita terus nyalakan api lawatan cinta Tuhan lewat penyebaran luas kasih Tuhan lewat hidup kita kepada sesama. Tuhan mengasihi kita, Tuhan selalu menyertai kita. Amin.